Saya dengar. Oke. Aku hari ini mau ngomongin tentang ya sedikit apa ya, dibilang sedikit agak jarang dibahas, tapi perlu dibahas. Aku hari ini mau ngomongin the truth about sex. Ya, sebagai anak muda hari ini, kayak kita adalah dari SMA mungkin ya, dari zaman sekolah kayak dari zaman teens, kayak mau apa ya, sudah kenal cinta kasih gitu loh. Udah mulai tertarik sama lawan jenis, pengen mengungkapkan kasih, seperti itu. Ada amin saudara, kayak pengen mengungkapkan kasih, kayak wah, pengen nunjukin gitu loh. Gimana sih kasih, dan ada juga ya hubungannya tentang ini, tentang buat saya. Kak, apa ya? Mungkin kayak di 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 gereja atau di mana pun ya ngomongin ini kayak agak hal sedikit tabu. Di negara kita pun kayak gitu ngomongin ini sedikit eh, apa namanya, nggak common gitu loh, jarang orang mau ngomong tentang gini kayak, tapi ini perlu dibahas. Kalau kita nggak ngerti, kita bakal juga eh, eh, apa ya, kita bisa bisa lost direction gitu loh, kehilangan arah. Dan kita sama-sama mau belajar hal ini sebelumnya. Kalau kita dikasih karunia Isa, nah sekarang hari ini mungkin kalian kenal sama lawan jenis dan suka, masih kedepannya ayo jadi biar bisa jadi hubungan yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, jadi hari ini ada beberapa hal yang aku pengen kalian sendiri nanti jawab sendiri di rumah, di hati kalian. Jawab tiga hal ini yes or no. Pertama, sex before marriage, it is okay. Dan jawabannya si no ya. Ya, jawabannya no. It's not okay. Tidak baik. Dan kedua, seks adalah cara terbaik untuk mengungkapkan cinta atau kasih. Tidak juga. No, jawabannya no. Ini banyak banyak sih masalah-masalah kayak gini ngomong, apalagi anak muda di luaran sana pun kalau ada teman kalian ngomong kayak gini, kalian tahu harus jawab gimana. Terus gini, pornografi itu wajar dong bagi anak muda, buat tambah-tambah ilmu lah, pengalaman. Itu juga no jawabannya. No dan no. Bukannya tambah-tambah ilmu, tambah pengalaman. Biar itu tambah buat rugi. Rugi sendiri. Terus hasrat seksual itu nggak bisa ditahan. Ya, hormonku kayak gini, aku lagi naik. Hormonku lagi naik. Dan bisa nahan. Dan jawabannya no, hormon. Kita tuh bisa mengendalikan hormon kita. Walaupun hormon membuat kita apa ya, punya hasrat, tetapi kita sebetulnya bisa nahan kayak itu, nahan hormon. Kita sama-sama bahas ini yuk satu-satu. Ya, sex before marriage. Ini nggak tahu ya, mungkin kalian juga punya temen yang apa ya, kalau kalian punya teman di luar sana sing punya nilai sing salah tentang kayak gini, juga minta tolong nanti kita sama-sama, kita hari ini belajar sama-sama nilainya bisa disebarkan.
bisa diajarkan juga nih teman-teman yang lain. Hari ini omongan sex before marriage banyak hari ini, gak cuma di luar negeri, sekarang Indonesia pun banyak banget anak mudanya itu hubungan di luar nikah gitu loh. Jadi semakin lama semakin zaman itu eh, apa ya, ngomongnya ini jadi bukan hal tabu. Di Asia pun bukan jadi hal tabu. Padahal yang dulu-dulu di Asia itu tabu loh. Kayak maksudnya tabu itu kayak aneh gitu loh. Rata-rata menikah dulu baru punya hubungan seks kayak gitu. Tapi mulai zaman ke zaman hari ini, hari-hari jahat, banyak banget yang udah kebalik. Budaya-budaya luar tuh udah masuk. Gitu. Dan apa yang tuh firman Tuhan sing pengen ngomong tentang ini? Apa kata firman Tuhan tentang sex before marriage? Kita buka deh kejadian dulu. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Ada amin saudara? Kalau ada amin, kalau udah ketemu bisa chat ya. Amin itu. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Tadi buka Alkitabnya. Pas sudah aman. Riko aman. Udah aman ini. Aman. Oke. Tak bacain ya. Kejadian 1 ayat 27 sampai 8. Maka Allah menciptakan manusia itu seturut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Jadi sebenarnya eh, menikah dan beranak cucu itu perintah Tuhan, perintah Tuhan. Tapi sering salah diartikan. Prosesnya ada yang dilewati. Prosesnya ada yang dilewati. Di ayat 28, Allah memberkati mereka. Guys, seks itu bukan hal yang menjijikkan kalau kita benar tahu artinya gitu, tahu kehendaknya Tuhan. Seks itu dibuat Tuhan ya sebagai buat kepanjangan tangan Tuhan, perintah Tuhan. Tapi apa yang sering salah membuat seks tidak menjadi kudus itu saat seks dipandang oleh kita itu jadi sebuah hasrat atau sebuah kedagingan yang sering kita anak muda itu enggak lihat gitu loh, enggak pahami adalah loh ini loh perintah Tuhan. Tetapi kita balik dulu nih ayat 28. Allah memberkati mereka, garis bawah, Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka, it means itu harus ada pernikahan. Di sini jelas tidak ada di luar pernikahan itu menjadi hal yang aku bilang jahat, dosa. Hari ini kalian harus pahami gitu, adanya pernikahan kalian harus dikuduskan dulu sama Tuhan untuk melakukan ini. Hari ini kalau ada teman kalian yang ya, mungkin mau berniat, kalian bisa bilang itu salah.
itu salah dan itu dosa. Apapun yang di luar itu, sebelum Tuhan memberkati, sebelum kalau ya dibilang sebelum kita di gereja diberkati, pernikahan kita yang menjadi pernikahan sah, itu dosa, itu kedagingan. Dan itu apa ya, bisa membuat kita jatuh kemana-mana. Dan ingat, harus belajar, tahu ini, nilai yang ini yang benar. Seks itu kudus dan berkenan di Allah saat kita udah dalam pernikahan. Saat Tuhan memang berkehendak manusia ini jadi satu, itu kudus. Tapi kayak banyak anak muda bilang, kalau nggak melakukan, ini loh, aku menunjukkan kesungguhan cinta kasih. Sungguh, salah besar kalau ngomong apa ya, seks itu cara yang terbaik mengungkapkan cinta. Salah, salah, benar-benar salah. Kita buka dulu nih 1 Korintus 4 ayat 13 4 sampai 7. Korintus 13 4 sampai 7. Hah? Buka Alkitabnya. Gantian baca ya. Agnes ke 4 sampai 7 ya. Kamu dulu Nas. Kamu yang baca Nas. Mulai dari ayat berapa? 4 sampai 7 Nas. Oh, 4 sampai 7. Ya. 1 Korintus 4 ayat 4 sampai 7 ya. Oke. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. 13, Nas. Oh, 13. Iya, 1 Korintus 13 4 sampai 7. Ayat 4 sampai 7. Oke. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memenggahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Ya, dari ayat tadi kita bisa dapat sedikit gambarannya hari ini. Ya, banyak anak muda gitu ya guys, sering banget ngomongin kalau enggak, sering banget kayak pengen nunjukin rasa cintanya, takut kehilangan lah dibilang, takut kehilangan. Biasanya kalau anak cinta, apalagi usia akhir kayak gini, pengen banget nunjuk rasa cinta, pengen banget nunjuk. Dan kalau ada yang bilang seks itu apa ya, aku benar-benar cinta kalau aku melakukan hubungan seksual, it is big no. Oke, dibilangi. Poin yang kedua adalah true love waits for a moment. True love itu nunggu. Bilang di sini kasih itu sabar, nggak kesusu. Sabar itu nggak kesusu. Dan banyak anak muda sih kesusu, buru-buru. Kasih itu sabar guys, benar, amin.
Kalau kalian terburu-buru hari ini, ingetin lagi, kasih itu sabar, murah. Dan di garis poin yang ini, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak melakukan tidak sopan. Itu harus digarisbawahi juga. Harus digarisbawahi. Hari ini ada teman-teman kalian yang ngomongin, nggak tahu, entah itu bisa keinginan hasrat mereka. Ini kebenaran nih. Kasih itu tidak melakukan tidak sopan dan tidak melakukan untuk keinginan diri sendiri. Sabar, nunggu. Kalau kamu cinta, kamu kasih pasanganmu, jangan melakukan hubungan seksi luar nikah, tapi melainkan jaga dia, jaga apa yang bukan kepunyaanmu gitu loh. Ya, bilang masih bukan kepunyaan gitu. Jaga hubungan, bukan hakmu gitu loh. Bukan kepunyaan itu dia bilang bukan hakmu. Jangan ambil hakmu sebelum waktunya gitu loh. Jaga. Sebagai kalau bilang hari ini kayak Eriko Otman cowok, sebagai cowok ya aku bilang, kalau kalian udah sedang menjalin hubungan dengan cewek atau apa ya, kalau hari ini belum atau suatu saat akan punya hubungan dengan cewek, punya pacar, dijaga. Jangan dirusak. Aku bilang jangan dirusak, jaga. Kasih itu sabar, jangan sampai kalian benar-benar di titik jenjang pernikahan. Jangan sampai situ. Jagai, jangan apa ya, aku bilang jangan dirusak. Kalau ada nih hari ini cewek Agnes, terus juga kalian hari ini jaga juga apa ya, tubuhmu. Aku bilang tubuh. Nah, sucinya Tuhan ini dijaga. Hari ini kalau juga kalian semua di dalam pacaran, belajar jaga kudusan hari ini. Jaga kudusan. Kasih itu enggak dibilang cuma apa ya, tadi buat seks. Kasih itu benar-benar tulus nyayangi. Oke, guys. Jadi dijaga. Buat cowok dan cewek sama-sama jaga. Benar-benar harus keputusan komitmen hari ini. Kalau kalian mau masuki hubungan, komitmen. Hubungan yang kudus. Dan ketiga yang tadi, hal yang sering diomongin. Pornografi, is it okay? Apa nih? Jangan, no. Say no buat pornografi juga. Aku nggak tahu. Pornografi ini dibilang bisa membuat keterikatan, bukan menambah kayak dibilang orang biar berpengalaman. No. Malah itu membuat kita nih kehilangan jati diri kita siapa. Karena kita kebanyakan nonton hal yang bodoh. Pikirannya kita nih fokusnya bukan hal yang baik, melainkan nafsu terus. Pikirannya kita nih fokusnya ke hal-hal yang berbau seksual. Kita tidak bisa berpikir luas. Hasrat ini semakin gue kasih makan, semakin gede. Pornografi itu bukan hal yang baik. Itu semakin buat kamu kecanduan dan keterikatan. Ini sama kayak rokok gitu. Sama ya, semua dosa itu membuat dia berikatan.
capek akhirnya, capek dan akhirnya apa ya, semua yang kamu pandang ini kamu seakan kamu kehilangan jati dirimu itu siapa. Kamu melakukan hal yang tidak baik dan akhirnya merasa jauh dari Tuhan, gak punya apa ya, pandangan yang baik baik Tuhan. Dari dosa pornografi itu bisa membuat dosa-dosa sing gede, buat kita pun jauh dari Tuhan, membuat kita jauh dari Tuhan. Dan apa ya, lu bilang kalau hari ini ada dari kalian atau teman kalian, ya mungkin kalau udah terikat gitu loh, itu susah sih. Ya, aku tahu itu susah. Mungkin yang keterikatan itu agak susah, tapi percayalah, harus belajar komitmen. Aku nggak bisa, ya kayak tadi bilang, itu karena hormon. Kadang orangnya yang sudah kecanduan, ketertarikan pornografi, ada nyala no hormonik. Wah, aku hormonku lagi naik. Itu salah, itu salah. Saat kamu hormon yang tidak baik itu kamu tanggapi, itu jadi buah-buah dosa. Yuk buka dulu nikmat Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Not Manisa bacain Not. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Kan bisa? Raisa Eriko. Saya minta tolong Eriko. Yakobus 1 Ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila itu sudah matang, ia melahirkan maut. Amin. Kebenarannya itu, kadang anak muda ngomongin, manku naik, gak bisa ngendali. No. Jadi bilang di Yakobus ini dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan kalau keinginan itu dibuai, jadinya dosa. Dosa dibuai jadi mau. Terus relate banget sih. Hubungannya sama kayak saat kita, hormon kita dibuai. Kalau kamu ngasih makan hal-hal berbau porno, akhirnya porno itu bisa jadi keterikatan. Keterikatan kalau terus-terusan, ujung-ujungnya apa? Ujungnya pikiranmu negatif. Tadi kayak tadi, citra diri. Dan kamu ingin melakukan sesuatu yang lebih. Bisa jadi kalau kamu terus-terusin, kamu bisa lost control. Kamu lost control dan melakukan bisa aja perzinahan. Kalau kamu punya pasangan, jatuhnya bisa-bisa kamu nggak bisa ngendalin diri. Sex before marriage. Terus apalagi dosa-dosa pencabulan. Aku juga bingung sih. Ya hormon, ngomongin hormon sih. Aku bilang Tuhan itu kasih kita kehendak. Tuhan itu kita kasih kehendak. Apakah kita mau
lakukannya atau enggak. Hormon itu bisa dilawan, tergantung kita mau enggak lawan itu. Jangan salahkan si hormon. Semua itu keputusan. Perlu komitmen yang kuat. Memang perlu komitmen yang kuat untuk terhindar dari pornografi atau hal yang berbau seksual, yang dosa. Itu perlu komitmen yang kuat dan perlu dilatih untuk nolak, benar-benar nolak. Hapus aplikasi yang membuat kalian atau jauhi postingan yang membuat kalian mengarah ke arah situ. Hari ini guys, semua itu kayak aku bilang juga musuhnya terbesar bukan hormon, tapi diri kita sendiri. Mau nggak kita komitmen untuk menjaga diri baik Allah Tuhan, komitmen untuk jaga hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan misalnya dengan pasangan kita. Mau nggak kita mempertahankan apa yang baik? Mau nggak kita jagai kekudusan di dalam hubungan kita? Hari ini kesempatan. Hari ini kita berkati punya pasangan, kasih mereka kayak kamu kasih, kayak Tuhan Yesus sudah kasih kamu. Bukan cinta yang dari manusia. Cinta manusia itu aku bilang masih ada lemahnya. Belajar kasih pasanganmu kayak Tuhan ngasih kamu apa adanya. Kasih apa adanya. Cintai tulus. Bukan embel ada apa-apanya. Tulus kasihi. Jagai kekudusannya. Jagai kalau bisa bangun dalam Tuhan. Kan punya pasangan, bangun dalam Tuhan. Minta Roh Kudus pimpin dalam hubungan kalian. Dan tak lupa juga belajar untuk cerita sama pemimpin. Kenapa sih? Kenapa enggak ditutup ya? Enggak, pemimpin bukannya pengen sok tahu lagi. Tapi dalam hubungan kadang bisa ada cekcoknya. Belajar ya, kalau nggak ada orang ketiga yang benar-benar bijak, maksudnya nggak berat sebelah untuk menengahi kalian, menengahi kalian gimana gitu loh. Atau dibimbing kayak itu salah, itu benar. Itu kalau enggak pemimpin siapa lagi? Kalau teman bisa berat sebelah. Orang tua pun enggak tahu ya. Ya mungkin ada yang berani, ada yang enggak untuk cerita orang tua. Enggak tahu. Orang belajar terbuka. Hari ini setiap hari ini aku ngomongin yuk belajar tulus, jangan ada embel-embel seks atau apapun dalam hubungan kalian. Kalau kalian punya hubungan hari ini dengan orang lain, please jaga, itu kudus kalau Tuhan dah berkati. Belajar jaga dirimu. Kalau hari ini kamu single, jadilah single kualitas dulu. Single kualitas. Benar-benar jagai kamu. Persiapkan dirimu untuk yang terbaik. Tuhan itu kasih serupa dan segambar atau serupa dan segambar. Kita buka satu kejadian 2 ayat 18.
penolong yang sepadan. Sepadan it means imbang, saling melengkapi. Belajar itu ya. Hari ini aku mau berdoa buat kalian kalau hari ini nggak tahu kalian terjebak, misalnya terjebak dalam hal ini, ya sex before marriage atau pornografi, taruh tangan kalian di layar dimanapun kalian berada, atau kalian tahu ada teman kalian yang ajaran nggak kudus, nggak sehat, terjebak pornografi juga, berdoa buat mereka. Kita sama-sama berdoa buat mereka. Taruh layar kalian di HP. Kalau buat teman kalian, sebut namanya. Tuhan, aku berdoa buat anak-anak CGU 8 Tuhan, dan mungkin teman-teman mereka Tuhan di luar. Hari ini Tuhan aku berdoa, hari ini aku minta Tuhan, kalau mereka ada yang terikat dengan dosa ini Tuhan, dosa pecah belah, perzinahan, tentang sex before marriage atau pornografi, aku ikat kuasa jahat dalam hidup mereka, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hari ini Engkau masuk setiap Roh Kudus, masuk ke setiap hati mereka hari ini, jaga hati mereka hari ini. Aku minta bersihkan di dalam nama Tuhan Yesus segala dosa-dosa pornografi, dosa-dosa seksual yang lainnya Tuhan. Dan aku juga berdoa buat kedepannya Tuhan Yesus, urapi mereka, penuhi mereka, jaga kekudusan mereka. Aku berdoa, aku berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang hari ini mungkin menjalin hubungan, atau sekarang yang sudah punya hubungan dengan lawan jenis atau orang yang mereka pilih, Tuhan hari ini aku berdoa, biarlah Tuhan Kau sertai, Kau jagai hubungan mereka, biarlah Kau aku undang masuk hubungan mereka, biarlah Kau pimpin hubungan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, thank you buat CG hari ini. Kami serahkan buat kedepannya dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Guys, ada yang mau sharing mungkin?